Dara, kamu mau kemana? Baju-baju ini belum dicuci. Oh, saya ada sedikit urusan. Bagaimana kalau ibu saja yang mencucinya? Saya yang cuci, ini kan baju kalian berdua. Atas dasar apa saya mencuci? Saya datang ke rumahmu bukan untuk jadi pembantu. Saya beri ibu 5 juta. Hitung-hitung sebagai uang lelah. Berapa kamu bilang? 5 juta, apa bisa dicuci? Bisa. Setelah selesai dicuci, nanti akan saya setrika dengan rapi, lalu saya gantungkan di lemari pakaianmu. Dara, sebentar lagi tahun baru, lap semua jendela, lemari dan lainnya. Debunya tebal sekali seperti tidak terawat. Menerima pembayaran 1 juta. Saya yang lap juga bisa. Saya lap sampai bersih. Semua kaca di rumah lama juga saya yang lap berkilau bersih. Kamu tonton TV aja ya. Dara, masih belum masak juga. Ini sudah jam berapa? Saya ingin makan sop iga, daging goreng crispy sama terong bakar. Apa maksudnya? Kamu menyuruh saya yang masak? 2 juta cukup tidak ya? Serahkan saja pada saya, itu sudah benar. Biar saya beritahu kamu ya, sop iga buatan saya tidak ada yang tidak memujinya. Saking lezatnya sampai membuatmu lupa daratan. Saya pergi beli sayur sekarang. Mau pergi kemana? Ke pasar sayur, nanti malam saya buatkan kalian sop iga dan daging goreng. Baik. Oh iya, uang pensiunan yang 35 juta sudah saya transfer ya. Apa maksudnya? Uang pensiun apa? Kartu ibu yang sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi saya pakai kartu Dara untuk diberikan ke kalian. Seharusnya hari ini uangnya sudah masuk. Jadi ternyata uang itu adalah uang pensiun saya. Dara, jangan pergi. Tapi bukankah uang itu sudah saya berikan kepada ibu? Menggunakan uang saya sendiri untuk menyuruh-nyuruh saya seharian. Bangun, Dara. Dara, bangun. Hah? Ini ibu. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ada apa? Sudah waktunya bangun. Ini sudah jam 4, sudah waktunya bangun. Jam 4, Bu. Ini kan tidak sedang bekerja atau sekolah. Buat apa bangun sepagi ini? Bangun untuk memasak. Kamu kan sudah menikah, tidak bisa lagi tidur malas-malasan seperti dulu. Sarapan udah keluarga besar ini semua mengandalkanmu. Ayah mertuamu ingin sarapan jam 7. Kamu harus sudah menyelesaikan masakannya sebelum jam itu. Ayo, pakai dulu bajumu. Nanti ibu ajari cara memasak bubur, tapi jangan sampai terlalu kental ya. Arya tidak suka minum bubur yang kental. Setelah itu kamu turun ke bawah untuk membeli sayur, daging, seledri, jamu kuping, dan beli telur juga. Ayah mertuamu suka makan bakpao. Nanti kalau sudah kembali, ibu akan ajari langsung cara membuatnya. Oh iya, keluar dari gerbang perumahan, belok kanan melewati 2 persimpangan, ada yang jual kembang tahu. Kamu beli 2 mangkok ya, ibu suka memakannya. Masak sarapan, ibu bangun sepagi ini dan membangunkan saya hanya untuk membuat sarapan. Jangan panggil dia, biarkan dia tidur lebih lama lagi. Kemarin dia kan sangat lelah. Ternyata ibu tahu arti kata lelah. Anak ibu lelah, lalu saya tidak lelah. Memangnya dia menikah sendirian? Bu, ibu keluar dulu saja. Saya akan ganti baju lalu segera keluar. Nah, begitu baru benar. Sudah siap, cepat juga ya. Jangan lupa beli kembang tahunya ya. Ayo bawa tas belanja ini. Baik. Saat membeli sayur, pilih yang bagus ya. Iya tahu, kalau begitu saya pergi dulu ya Bu. Pergi dan cepatlah kembali. Aku tadinya mengira anak tunggal perempuan itu bakal sangat manja. Aku harus benar-benar mengajarinya aturan di rumah ini. Halo. Halo Dara, kamu sudah selesai beli sayur belum? Kenapa lama sekali? Oh, pasar sayur di dekat rumah kurang segar Bu. Jadi saya kepikiran untuk jalan agak jauh sedikit. Ibu jangan khawatir ya, kalau sudah selesai belanja saya langsung pulang kok. Ya sudah kalau begitu. Halo? Kamu ini sebenarnya pergi kemana sih? Ini sudah jam 3:30 sore, mau beli sayur jenis apapun harus sudah pulang dari tadi. Di telepon juga tidak diangkat. Kamu ini bagaimana sih? Aku pergi belanja sayur dan sekarang mau pulang untuk membuatkan kalian bakpao. Ini aku sudah di jalan pulang kok. Sebentar lagi juga sampai rumah. Kalian jangan panik ya. Ibu, aku pulang. Aduh, aku lapar sekali. Kamu sudah pulang? Pas sekali. Ini bakpao kacang merah kesukaanmu baru saja matang. Ayo cepat makan sekali lagi hangat. Baik, Bu. Halo Bu. Aduh, menantuku sayang, cepatlah pulang. Pasar sayurnya saja sudah hampir tutup. Kamu ini beli sayur buru-buru buat sarapan. Buat makan malam saja bisa-bisa tidak keburu. Ayah mertuamu ini sudah kelaparan setengah mati. Maaf ya Bu, ini tadi gara-gara saya terlalu pemilih saat mencari sayur yang bagus. Sampai-sampai saya sendiri juga kelaparan. Ini saya tadi kepikiran untuk sekedar mengganjal perut dulu sebentar sebelum pulang. Ibu jangan panik ya, ini saya sudah di jalan pulang kok. Ibu ini sebenarnya mikir apa sih? Ini hari pertama pernikahan kami. Ibu membangunkan menantu ibu jam 4 subuh cuma buat bikin sarapan. Ibu ini mengira diri ibu seorang ibu suri kerajaan apa? Ibu. Arya, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ibumu? Apa yang dia lakukan itu kan demi kebaikan kalian juga.
Demi kebaikan kami dari mananya? Mana ada keluarga waras yang membangunkan menantu barunya jam 4 subuh buat masak sarapan? Baru saja menikah sudah mempersulit istriku. Aduh, sudahlah nak, dia kan sudah menikah denganmu. Apa kamu masih takut dia bakal kabur? Kenapa tidak takut? Memangnya kasus menantu perempuan yang kabur itu masih kurang banyak. Dia itu menikah denganku bukan menjual dirinya kepadaku. Sudah ya, silakan ibu tunggu saja sendiri di sini. Aku mau pergi mencari istriku. Kamu ini ya. Dara, pakaian pria itu harus diletakkan di atas pakaian wanita. Tidak boleh tertindih pakaian wanita, kalau tidak bisa mempengaruhi keberuntungan pria. Baik, aku mengerti, Bu. Bu, ibu bilang apa lagi sih ke Dara? Enggak, ibu nggak bilang apa-apa. Sini, coba ibu lihat. Tadi pagi pas aku buka lemari, semua pakaianku ditaruh di rak paling atas. Aku sampai harus pakai kursi buat mengambilnya. Ibu sebenarnya ngomong apa ke dia? Ibu cuma bilang pakaian pria harus di atas pakaian wanita, tapi ibu nggak bermaksud begitu. Ibu ini ada-ada saja, bisa tidak sih ibu jangan banyak bicara? Aku sudah kenyang. Masa laki-laki makan nasi sisa wanita? Itu merendahkan harga diri. Ibu kasih tahu ya, kalau hari ini kamu makan sisanya, besok dia bakal menginjak-injak kepalamu. Dara, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Bu. Tanpa makan nasi sisa pun, aku tetap bisa menginjak kepalanya. Aduh Bu, bisa tidak sih ibu jangan memancing amarahnya? Sayang, jangan marah lagi ya. Ibuku memang begitu mulutnya, dia sudah tua, jangan dimasukkan ke hati. Memangnya kalau sudah tua boleh bertindak semena-mena, boleh tidak menghargai orang lain dan merendahkan orang sesuka hati. Aku rasa dia sengaja berpura-pura bingung. Intinya di rumah ini dia tidak berhak mengatur-atur aku. Aku mengerti, besok aku akan bicara padanya. Kalau sampai terjadi lagi, aku bakal berlutut di atas remote. Bahkan kulit durian sampai jadi serial drama biar dia tahu siapa bos sebenarnya di rumah ini. Sudah tidak marah kan? Nih, aku belikan hadiah buat kamu. Kok kamu tahu aku suka ini? Aku lihat di keranjang belanjamu. Sini, aku pakaikan. Dara, ini benar-benar ya, masa pakaian dalam dijemur di terang-terangan di balkon bisa bawa sial tahu. Hari ini aku harus menegurnya. Bu, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Lihat itu, semua orang lewat bisa lihat. Pakaian dalam wanita itu kotor, kalau laki-laki kena bisa sial. Dulu ayahmu. Aduh Bu, jangan bawa-bawa cerita lama terus. Ini zaman apa? Zaman apa maksudmu? Ini aturan dari leluhur. Kalau tidak jemur di balkon, mau jemur di mana? Di samping bantal ibu. Kamu ini kalau bicara. Lagi pula ini sudah dicuci bersih, apanya yang kotor? Bukan itu maksud ibu. Maksud ibu pakaian dalam wanita itu dari sananya sudah. Dari sananya apa? Dari sananya sudah pembawa keberuntungan dan menolak bala. Pakaian dalam ini mau kujadikan jimat keberuntungan. Jangan direbut, Bu. Sudah ya, Bu, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Sup sarang burungnya sudah siap. Ini punya Dara. Ini buat kamu. Terima kasih, Ibu. Kenapa berterima kasih ke ibu? Berterima kasihlah pada kakakmu. Ini sengaja dibeli oleh kakakmu untuk istrinya. Untuk menutrisi tubuhnya selama kehamilan. Kita berdua ini cuma ikut mencicipi berkat kakakmu. Ayo cepat dimakan. Karena ini dibeli untukku, rasanya kurang pas kalau kalian masing-masing juga dapat semangkok. Kamu, apa maksudmu? Memangnya kami tidak boleh makan? Aku tidak bilang ibu tidak boleh makan. Maksudku karena sarang burung ini dibeli untukku, bagaimana cara membaginya dan seberapa banyak yang dibagi, setidaknya harus ditanyakan dulu kepadaku kan? Kamu pelit sekali sih, kita kan sudah seperti keluarga sendiri, apa perlu sampai begini? Benar itu, kamu makan sendiri ya makan. Kita makan bersama juga sama-sama makan. Apa bedanya? Ada bedanya, suamiku membelikan total 12 sarang burung, kalau aku makan sendiri bisa untuk 12 hari. Tapi kalau dimakan bersama, sekali makan langsung habis 3 mangkok, aku jadi cuma bisa makan untuk 4 hari. Kamu, kalau begitu maumu bagaimana? Sini, ambil semuanya untukmu. Boleh? Bukan begitu. Ibu. Dara, apa-apaan maksudmu ini? Kami berdua cuma meminta makan sarang burung sedikit saja, tidak boleh. Kamu masih menganggapku sebagai ibu mertuamu, tidak? Ibu sudah selesai mengadu kepadaku. Soal sarang burung itu, mereka berdua tidak akan dapat bagian sepeser pun. Sebenarnya ini semua karena apa sih? Kalau tidak cukup, aku kan bisa beli lagi. Kamu masih ingat tidak 2 tahun lalu saat aku hamil anak pertama, ibumu membawakan 5 ekor ayam? Dara sedang hamil. Ibu sengaja bawakan 5 ekor ayam ke sini buat menutrisi tubuh Dara dengan baik. 5 ekor ayam katanya untuk menutrisi tubuhku, tapi ibumu memasaknya 1 ekor untuk kakak iparmu, 1 ekor untuk adikmu, 1 ekor untuk ayahmu, dan dia sendiri juga makan 1 ekor. Sampai di mulutku bahkan 1 ekor utuh pun tidak ada. Tapi hebatnya dia malah sesumbar ke setiap orang yang ditemuinya. Menantuku baru hamil 3 hari saja sudah menghabiskan 5 ekor ayam. Seluruh kompleks, seluruh pasar, bahkan ibu-ibu yang suka senam di lapangan pun tahu kalau aku menghabiskan 5 ekor ayam saat hamil. Dan untuk semua itu aku harus berterima kasih kepada ibumu. Sayang, sekarang aku mengerti kamu tidak salah. Masalah seperti
seperti ini kalau menimpa siapapun pasti tidak akan merasa nyaman. Besok aku akan bicara dan memperjelas kepada mereka. Sarang burung ini aku belikan khusus untukmu, jadi siapapun tidak boleh menyentuhnya. Bukankah itu cerita 2 tahun yang lalu? Kenapa dia masih mengingatnya saja sih? Benar itu Arya, bagaimanapun dia juga ikut memakannya kan? Ibu sudah bersusah payah mengurusnya. Kalaupun tidak ada jasanya, setidaknya ada kerja keras ibu kan? Mengurus, saya tidak berani bilang begitu. Ibu tidak perlu mencari-cari muka atau membuat pencapaian lewat saya. Selama 9 bulan saya hamil, justru bulan ini saat ibu datang adalah waktu yang paling melelahkan bagi saya. Kamu dasar menantu tidak tahu diuntung, biar ku beritahu ya. Anak di dalam kandunganmu itu pun adalah darah daging keluarga kami. Berani-beraninya kamu bertingkah seperti itu sekarang. Ibu, Cukup, kalau begitu hari ini biar saya perjelas semuanya. Pertama, sarang burung ini dibeli oleh Arya menggunakan rekening bersama kami. Ini adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Saya berhak memberikan ini kepada siapapun yang saya mau. Kedua, bukan berarti kalian tidak boleh memakannya, tapi jangan gunakan kehamilan saya sebagai alasan, lalu setelah memakan hak saya, kalian malah menuntut saya untuk merasa berutang budi. Ketiga, karena ibu bilang saya menantu tidak tahu diuntung, apakah ibu berani bersumpah demi leluhur bahwa dari 5 ekor ayam waktu itu, ibu sama sekali tidak memakannya dan semuanya masuk ke dalam perut saya? Berani sekali kamu. Ibu jangan emosi dulu. Kak, kamu jangan keterlaluan dong. Kenapa saya harus takut? Hal yang paling saya benci di hidup ini adalah dijadikan kambing hitam. Aduh, malang sekali nasibku. Menantumu ini berniat membuatku mati. Sekarang dia bahkan mau merekamku pakai ponsel. Untuk apa aku membesarkanmu sampai sebesar ini kalau jadinya begini? Kak, cepat bujuk kakak ipar dong. Ibu sudah marah sampai seperti ini. Nanti penyakit jantungnya bisa kambuh lagi. Ibu, apa yang dikatakan Dara itu benar. Sarang burung ini memang sengaja aku belikan khusus untuknya. Mengenai bagaimana cara membaginya, ibu memang seharusnya bertanya dulu kepadanya. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri. Berapa banyak pengorbanan yang sudah ibu lakukan untukmu, ha? Ibu, aku selalu mengingat semua pengorbanan dan kerja keras ibu. Tapi bukan berarti karena ibu sudah berkorban, lalu istriku boleh diperlakukan tidak adil dan menderita. Kamu? Bagus, aku pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Sudah ya, tidak boleh makan lagi. Kalau makan lagi nanti perutmu kembung. Lihat, nenek bawakan apa untukmu. Cepat makan, jangan sampai ketahuan ibumu ya. Nenek akan menghalanginya untukmu. Nenek baik kan? Astaga, cuma nonton sebentar saja kok. Tidak menangis lagi ya. Ibumu tidak mengizinkanmu menonton TV. Jangan menangis lagi. Kalau menangis lagi, nanti ibumu akan memukulmu. Anak pintar. Anak sekecil ini lebih baik disusui sendiri pakai ASI. Kenapa cepat sekali memberi susu formula? Ibu, kalau cuma mengandalkan ASI saya saja itu sama sekali tidak cukup untuk si kecil. Apalagi sekarang saya harus bekerja. Jadi, bukankah lebih baik diberi susu formula? Oh iya, kalau begitu baiklah, biar ibu yang menyuapinya. Cucu kecil kita kasihan sekali. Ibu pergi bekerja dan tidak mempedulikanmu. Nanti biar nenek saja yang menyayangimu. Ayo cepat minum susunya. Sudahlah. Tapi kalau kamu selalu diam, ibu akan jadi makin keterlaluan. Biar aku pergi bicara dengannya. Mau bicara apa? Setelah kamu bicara, kamu langsung pergi kerja. Lalu membiarkan aku dan ibu saling adu pandang di rumah. Bagaimana hubungan mertua dan menantu bisa akur setelah ini? Sudahlah, anak kita masih kecil, dia tidak akan benar-benar mengerti. Kamu pernah dengar tentang metode obrolan roti lapis? Yaitu menyelipkan satu kalimat yang kurang enak di antara 2 kalimat yang menyenangkan. Cara ini membuat orang lain bisa menerima masukanmu dengan senang hati. Contohnya, Akhir-akhir ini masakanmu semakin enak, cuma agak sedikit keasinan, tapi kalau dimakan tetap terasa sangat lezat. Bu, jangan lupa cuci botol susunya ya, aku berangkat kerja dulu. Iya. Ibu sudah pergi. Ibu tidak sayang lagi pada cucu kecil kita. Besok-besok cucu kecil tinggal sama nenek saja ya. Nenek akan belikan makanan yang enak dan baju yang bagus, oke? Bu, baju ibu hari ini bagus sekali, tapi ibu selalu saja suka mengadu domba hubunganku dengan anakku. Anak seumur ini mengerti atau tidak itu urusan lain. Lagi pula, kalaupun dia mengerti, dia tidak akan jadi lebih dekat dengan ibu hanya karena beberapa ucapan ibu itu. Tolong ibu ingat satu hal, akulah ibunya. Aku yang mengandungnya selama 9 bulan, menahan rasa sakit saat melahirkannya. Aku belajar ilmu mengasuh anak bukan untuk berebut kasih sayang dengan siapapun, melainkan demi memberikan lingkungan hidup yang terbaik untuknya. Hubungan ibu dan anak kami tidak akan bisa dipisahkan, hanya karena beberapa kalimat adu domba ibu yang dibungkus dengan kata-kata manis. Oh iya, sepatu ibu hari ini juga sangat bagus. Bagaimana? Boleh juga. Kulitnya tipis, isinya padat sekali. Bagus. Ibu pulang.
Kenapa kamu cuma bengong saja? Tidak ada niat menjemput ibu sama sekali. Ibu pergi liburan sebulan pulang-pulang bahkan tidak ada makanan hangat untuk dimakan. Cepat suruh istrimu masak. Istri yang mana? Ya istrimu lah, Dara. Dia sudah melahirkan sebulan kan? Masa nifasnya juga sudah selesai. Sekarang dia sudah bisa mulai masak. Bu, aku sudah tidak punya istri lagi. Kami sudah cerai, anak juga dibawa pergi olehnya. Apa? Cerai? Kenapa cerai? Ibu tanya kenapa, ibu sendiri kan yang tahu. Aku sudah bilang jangan pergi liburan. Mana ada mertua yang tahu menantunya mau melahirkan malah pergi liburan. Ibu tidak menyangka dia kan sudah punya anak denganmu. Mana mungkin dia bisa cerai begitu saja? Masa cuma masalah sepele begini sampai cerai? Masalah sepele, baru masuk rumah ini saja ibu sudah mau mengontrol segalanya. Tiap hari penuh perhitungan, siapa yang tahan tinggal di rumah ini? Siapapun yang punya akal sehat pasti sudah lama lari jauh. Kalau aku jadi dia, aku juga akan cerai. Aku tidak bisa pergi 2 hari ini, istriku baru saja melahirkan. Apa maksudmu? Kenapa rapat tidak bisa dibatalkan? Tapi aku benar-benar tidak bisa pergi. Bagaimana kalau diganti orang saja? Ibuku ini benar-benar ya tidak pergi dari dulu. Kenapa malah milih pergi liburan di saat seperti ini? Ya sengaja, kamu masih tidak sadar. Dia tahu kalau dia tidak ada, ibuku yang harus datang merawatku. Bulan depan, aku sudah bisa bangun dari tempat tidur. Jadi saat dia pulang, dia tidak perlu capek-capek lagi mengurusku. Perhitungannya matang sekali. Sudahlah, aku hubungi pusat perawatan pasca melahirkan saja. Kita tidak usah menderita di rumah. Kamu pikir dulu baik-baik, di sana biayanya lebih dari 200 juta loh. Jangan khawatir, uang itu akan aku minta dia kembalikan semuanya. Kamu fokus saja istirahat di sana, semua sudah tersedia. Nak, jangan pergi, pikirkan cara lain. Ibu akan minta maaf dan menjemput Dara kembali. Ibu janji tidak akan perhitungan lagi. Ibu tahu ibu salah sekarang. Baru tahu salah sekarang, sudah Belum terlambat. terlambat, sekarang kalau cerai ada masa tunggu sebulan. Jadi belum resmi cerai, kamu bujuk dia baik-baik. Ibu juga akan bantu bujuk. Ayo kita beli sesuatu dan pergi ke rumah Pisem sekarang. Beli barang buat apa? Ibu mertuaku yang merawatnya selama ini. Sekarang biaya pusat perawatannya saja lebih dari 200 juta sebulan. Ibu yang bayar, anggap saja itu uang kado kelahiran. Ibu ambil uang tunai sekarang juga. Ya sudah, kita coba saja. Iya, tunggu ibu ganti baju dulu. Tunggu ibu ya. Dulu nikahnya habis miliaran, masa mau cerai begitu saja? Masa iya hari ulang tahun ayah anaknya malah nggak pulang? Mama sengaja loh siapin makanan kesukaan Dara. Kamu pulang bawa istri sama anakmu ya. Iya mah, aku ngerti. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku nggak ikut. Tahun lalu kan waktu ayah ulang tahun kita udah nggak pulang. Mama juga nyiapin makanan kesukaan kamu. Kita pulang ya. Makanan kesukaanku? Emang kamu yakin? Nanti paling pas pulang gak ada yang benar-benar dimasak buat aku. Kalau ada pun aku nggak mau makan banyak. Gak mungkin. Mama bilang udah siapin semuanya kok. Ya udah, ayo kita pulang dan makan makanan kesukaanku. Mah, aku pulang. Akhirnya kalian datang juga. Itu anakmu tidur. Iya. Ya udah taruh aja sana di kamar. Kamu ke dapur bantuin mama. Mama cuma sendirian aja nih. Tapi mah, kata mama makanannya udah siap. Iya emang udah siap bahan-bahannya. Semua udah mama beli dari pasar. Tinggal dimasak pas kalian datang biar anget nanti. Laki-laki kok masuk ke dapur segala? Ayah kamu udah nungguin tuh dari tadi. Sana ngobrol sama ayahmu. Bentar lagi makanannya siap. Ayo temenin ayah main catur. Iya ya. Makanannya udah siap. Anak kamu bangun tuh. Jam segini pasti dia lapar. Coba kamu cek. Udah sini, biar aku aja yang cek. Kamu duduk aja makan. Kenapa malah kamu yang panik? Anak itu urusan ibunya. Udah kamu duduk aja makan. Biar aku aja. Nanti kami sisain ya makanan buat kamu. Udah, ayo kita makan. Sayang, ayo makan dulu. Anak kita biar aku yang gendong. Ya ampun, sini kasihin anakmu ke mama. Kamu temenin ayah betulin mobil sana di luar. Masa laki-laki ngasuh anak di dalam rumah? Tapi tungguin sampai Dara selesai makan ya, mah. Iya, aku tahu. Jangan buru-buru dia. Iya. Anak kamu gak mau sama mama. Udah sini, mah. Biar aku aja. Tapi... Dara, nanti sore pamanmu mau datang. Kamu turun ya beli cemilan dan buah-buahan. Peralatan di dapur juga masih kotor. Nanti sekalian cuci ya. Jangan sampai orang lain lihat. Nanti keluarga kita jadi bahan ejekan. Maaf, mah. Tapi kita mau pulang sore ini. Pulang sore? Kamu kan baru aja datang. Iya, nanti mau ada saudara sama teman-teman yang datang. Iya, aku tahu ini hari ulang tahun ayah. Tapi ada beberapa hal yang perlu aku perjelas. Ketika lagi kumpul keluarga dan menantu datang, tapi dia malah gendong anak, terus disuruh-suruh kayak pembantu di rumah sendiri. Itu maksudnya apa? Kamu ini ngomong apa sih, Arya? Aku kan cuma minta bantu sedikit. Bantu sedikit. Sejak dia masuk rumah ini, dia gak pernah berhenti kerja. Kami baru datang, minum pun bahkan belum sempat. Lalu mama bilang udah siapin makanan kesukaannya. Mama aja gak tahu makanan kesukaannya apa. Aku... Menantu itu bukan orang luar, mah. Mama juga pernah kan jadi menantu perempuan. Pasti mama tahu rasanya. Jangan sampai Dara juga merasakan apa yang dulu mama rasakan. Tolong bersikap baik sama dia, mah. Sekarang gak usah diperdebatkan lagi. Mungkin kita emang sama-sama salah. Arya.
Udahlah, biarin aja, nggak usah dikejar. Apa yang kita lakukan itu emang benar-benar salah. Apa perbedaan ibu mertua dan ibu kandung saat bantu merawat masa nifas? Iya, aku lagi di rumah anakku. Menantuku habis melahirkan. Jadi bantu-bantu semua datang. Beberapa hari ini aku capek banget. Tapi begitu lihat wajah cucuku, semuanya jadi terbayar. Aduh, cucuku bangun. Nanti dulu ya. Darah. Anakku nangis nih. Mungkin pup, biar aku ganti pampersnya dulu. Aduh, aku juga nggak biasa ngurus beginian. Dulu waktu anakku kecil nggak pakai ini. Biar mama aja. Kamu jangan gerak, kan masih pemulihan. Dia tidurnya nyenyak banget. Baru kali ini aku lihat dia tidur nyenyak. Aduh, udah hampir jam 5. Sini biar aku yang jaga bayinya. Kamu masak aja. Aku kan nggak tahu darah sukanya apa. Kalau aku yang masak takut nggak cocok. Iya, nggak apa-apa. Ibu tolong bantu jaga bayinya aja ya. Jangan sampai nangis. Iya, gampang. Oh iya, tapi masaknya jangan yang terlalu berminyak ya. Soalnya aku punya kolesterol. Nanti takutnya kambuh. Iya. Mama? Ma? Tolong liatin Ciko, Ma. Kayaknya dia bangun. Oh iya, nak, bentar. Ya ampun, nak. Kenapa? Jangan nangis, nak. Udah. Coba deh Mama lihat mertuaku. Katanya mau bantu jagain masa nifas, tapi malah asik sendiri. Udahlah, jangan kenceng-kenceng. Nanti orangnya denger. Mau siapa yang bantuin kamu juga sama aja, kan? Ma, Mama lagi jahit apa? Mama jangan terlalu kecapean. Ini celana anakmu udah agak sempit. Jadi mau mama longgarin dikit. Dara, mau ada yang mama omongin sama kamu. Aku udah beberapa hari di sini, jadi kepikiran mau pulang ke rumah. Kebetulan mamamu kan juga udah di sini, jadi ada yang temenin. Ayah mertuamu tuh sendirian di rumah. Aku nggak tenang. Aku juga nggak tahu dia makan apa beberapa hari ini. Iya udah, Ma. Ma, Mama udah mau pulang. Iya. Di sini banyak banget suplemen. Kamu kan nggak mungkin habisin sendiri. Sayang banget, nanti takutnya malah kebuang. Aku mau bawa sedikit ya buat ayahmu. Soalnya kesehatan dia sekarang udah nggak kayak dulu. Gak apa-apa, sekalian aku bawain yang lain ya, Ma. Tunggu sebentar. Nggak usah banyak-banyak. Aku cuma pulang 2 hari. Ntar juga kesini lagi. Ya ampun, Dara. Kamu tuh baik banget sih jadi menantu. Ini, Ma, silakan ambil. Maksud kamu apa? Maksudku Mama kali ini pulang dan gak usah balik ke sini lagi. Anakku biar ibu kandungku yang jagain, jadi gak terlalu banyak orang. Dan Mama kembali aja ke kampung, jagain ayam mertua. Tunggu dulu. Dara, dengerin mama dulu. Dara, dengerin dulu penjelasan mama. Kamu tega banget sih sama mama.